kasih Tuhan. Nah, pada kebaktian Paskah hari yang kelima ini, Bunda Siska mengajak anak-anak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Nah, kali ini anak-anak kita akan memuji Tuhan secara bersama-sama ya, dengan pujian tanda paku di kaki dan tangan. Oke anak-anak, mari memuji Tuhan bersama Bunda-Bunda. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Nah, tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita. Dan ceritanya akan disampaikan oleh Bunda Puji. Anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa yang baik gimana anak-anak? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, Bunda hantarkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena cinta-Mu Tuhan, Engkau rela mati di salib untuk kami semua. Tuhan, ajari kami untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, selamat mendengarkan cerita dengan sikap yang baik ya. Nah anak-anak kemarin sudah mendengarkan cerita dari Bunda Siska ya. Nah sekarang Bunda Puji akan melanjutkan cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah kita lihat gambar ini ya anak-anak. Pada jam 12 siang anak-anak, kegelapan mulai meliputi daerah tersebut sampai jam 3 sore. Kegelapan mulai datang dan orang-orang mulai ketakutan anak-anak. Lalu Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar Tuhan Yesus berkata demikian, orang-orang mengira kalau Tuhan Yesus sedang memanggil Elia. Dan anak-anak, setelah itu datang seseorang membawa minum untuk Tuhan Yesus. Ia membawa minum anggur asam, lalu memberikannya kepada Tuhan Yesus anak-anak. Nah anak-anak, setelah tadi Tuhan Yesus diberi minum anggur yang asam tadi anak-anak, lalu berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Setelah bulat gulita tadi, ada suara gemuruh dan orang-orang menjadi takut anak-anak. Lalu terlihat bahwa ada tabir bait Allah terbelah menjadi dua dari atas sampai bawah. Orang-orang menjadi takut, mereka terkejut, mereka takjub. Lalu kepala pasukan yang melihat kejadian itu pun juga berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Ya, anak-anak, apa yang terjadi setelah tabir bait Allah terbelah menjadi dua tadi? Iya anak-anak,
Tuhan Yesus meninggal. Wah, banyak orang menjadi sedih anak-anak karena Tuhan Yesus sudah tidak ada. Nah, di sana dari kejauhan juga ada beberapa ibu-ibu. Ada Ibu Maria Magdalena, ada Maria Ibu Yakobus sedang menemui Tuhan Yesus di sana. Dan pada waktu malam hari anak-anak, Tuhan Yesus diminta tubuhnya oleh Pak Yusuf Arimatea untuk dikuburkan. Ya anak-anak, setelah 3 hari kemudian anak-anak, pada pagi-pagi benar Ibu Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Ibu Salome datang untuk berkunjung ke kuburan Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, mereka terkejut. Kenapa ya? Wah, ternyata kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Mereka sangat terkejut anak-anak. Nah, anak-anak, kubur kosong itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, yang berarti Tuhan Yesus menang atas kuasa maut anak-anak. Nah, anak-anak, demikian cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini tadi kita mau belajar apa anak-anak? Ya, yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih-Nya, untuk pengorbanannya di atas kayu salib yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan yang kedua, kita mengucap syukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa kita untuk boleh mengalami keselamatan. Nah, untuk itu anak-anak, Bunda akan mengajak anak-anak untuk mengucap syukur lewat berdoa. Mari Bunda puji hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami Tuhan, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membebaskan kami dari kuasa dosa. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu juga yang membawa kami untuk boleh mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami untuk terus boleh menikmati kasih anugerah daripada-Mu. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami, mohon berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan main kita pada Paskah hari yang kelima ini. Nah, pada tanggal 9 April 2021 kita akan bermain menempel puzzle gambar Tuhan Yesus. Anak-anak siapkan dulu ya puzzle gambar Tuhan Yesus yang sudah Bunda siapkan. Nah, setelah itu anak-anak, kita akan tempel di kertas ini. Kita susun terlebih dahulu gambarnya. Nah, untuk menempel kita akan gunakan lem. Anak-anak siapkan juga ya lem. Nah, Bunda akan tempel anak-anak untuk gambar yang pertama. Nah, setelah itu Bunda akan tempel gambar yang kedua. Dan juga gambar yang ketiga. Nah, Bunda akan tempel gambar yang keempat. Nah, anak-anak, ini gambar puzzle Tuhan Yesusnya sudah jadi anak-anak. Nah, anak-anak pasti bisa ya untuk melakukan kegiatan main ini. Nah, setelah anak-anak bermain, jangan lupa alatnya yang untuk bermain, anak-anak bereskan. Dan juga jangan lupa untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkegiatan di rumah. Tuhan Yesus memberkati.